Surga, pecinta ilmu, menghadapi Ramadan diperlukan bekal. Rincian yang sederhana adalah 4 bekal. Yang pertama namanya istidadul jismi, persiapan fisik. Fisik kita akan siap kalau kita sudah latihan puasa di bulan Sya'ban. Sehingga nanti masuk bulan Ramadan, fisik kita, badan kita sudah terlatih, sudah kuat, insya Allah. Istidadul jismi, persiapan fisik. Pahala jangan ditanya lagi, pahalanya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua disebut istidadul ilmi, persiapan ilmu. Punya ilmunya. Jangan sampai puasa nanti nggak ada dasar ilmunya, melakukan sesuatu yang dilarang menurut syariat agama. Khawatir bukan cuma dosa saja, puasanya kelihatannya benar, tapi tidak dapat pahala yang sempurna, cuma dapat lapar dan dahaga. Rubba so'imin laisa lahu min siyamil ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga. Karena apa? Puasanya tidak pakai ilmu. Oleh karena itu kita perlu membuka kembali fiqhus siyam, fikih puasa. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Quran surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat di nomor 43. Istidadul ilmi, itu persiapan yang kedua. Yang ketiga namanya istidadul mal, yaitu persiapan finansial. Di bulan Sya'ban kita persiapkan finansial kita, nanti nyambung di bulan Ramadan agar kita bisa bersedekah, infak. Bahkan bagi orang tertentu dia harus mulai menghitung apakah sudah sampai nisab dan haulnya untuk dia membayarkan zakatnya. Nah ini penting, ini istidadul mal, persiapan finansial. Ingat di bulan Ramadan pahalanya infak, sedekah berlipat ganda. Bahkan dikatakan dalam diskusi, kata Allah, wa ana ajzi bihi, aku yang akan mengganjarnya. Tentu paketnya apa? Puasa dan sedekah, tidak dipisah-pisah. Puasanya baik, sedekahnya pun dia keluarkan. Kemudian yang keempat namanya istidadur rohani atau istidadur ruhiyah. Jadi persiapan rohani. Persiapan rohani itu menyangkut taubatan nasuha kita kepada Allah. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai hamba Allah pasti banyak melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam itu punya dosa, tapi yang paling baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita bertaubat, beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dalam keadaan sehat walafiat. Di bulan Ramadan kita bisa mengisi dengan amalan-amalan yang sholih, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tidak kalah penting dalam rangka istidadur ruhiyah, rohani kita agar semakin kuat, amalkan, tegakkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Rasul itu tunaikan dengan penuh semangat. Ingat, amalan sunnah yang kita lakukan membuat semakin kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu, dan hambaku yang terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan an-nawafil, salat-salat sunnah, amalan-amalan sunnah, maka aku semakin mencintainya. Allah semakin cinta kepada kita. Yang tidak kalah penting, bersihkan hati kita dari segala penyakit hati, ya. Bukakan pintu maaf kepada orang lain.
orang yang punya salah kepada kita, walaupun dia tidak minta maaf, sudah kita maafkan. Karena memaafkan itu merupakan ciri orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Tidak kita membalas kezaliman orang, tapi kita justru memaafkan dan berbuat baik kepadanya. Pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah 4 persiapan yang harus kita lakukan. Semoga Ramadan nanti kita diberikan Allah kemudahan, kesehatan, perlindungan, dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.